Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa, 27 September 2022. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16, ayatnya yang ke-25, yang demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Renungan pada hari ini diberi judul Sawang Sinawang. Jemaat terkasih, ini adalah kisah tentang dua tikus bersaudara yang sejak kecil terpisah. Yang satu hidup di desa, sedangkan satunya lagi tinggal di kota. Suatu ketika, tikus kota mengunjungi saudaranya yang ada di desa. Ia harus melewati jalan yang jauh dan terjal untuk sampai ke rumah saudaranya itu. Hingga sampailah ia di rumah saudaranya yang ternyata ada di tengah kebun buah. Tikus desa pun dengan ramah menyambut saudaranya. Namun nampaknya si tikus kota ini merasa kasihan dengan tikus desa karena terus-menerus hanya makan buah. Maka saat tikus kota hendak pulang, ia mengajak tikus desa untuk ikut dengannya. Tikus desa pun terpesona dengan gemerlap kota. Sesampainya di rumah, tikus kota pun mengajak saudaranya untuk mencari makan. Mereka pun menuju meja makan. Di meja itu ada banyak sekali makanan, terutama makanan yang sangat ingin dimakan tikus desa, yaitu keju. Tetapi belum lama mereka menikmati makanan itu, datanglah manusia hendak mengejar mereka. Tikus kota pun mengajak tikus desa untuk lari bersamanya, sampai mereka menemukan tempat yang aman. Tikus desa sangat trauma dengan kejadian yang baru saja ia alami. Ia pun memutuskan untuk pulang ke desa, karena baginya meskipun hanya bisa makan buah, tetapi hidupnya jauh lebih aman di desa. Jemaat terkasih, gambaran tikus desa dan tikus kota ini nampaknya tidak asing dengan hidup kita sebagai manusia, yang seharusnya bisa sawang sinawang. Kerap kali kita melihat orang lain lebih enak hidupnya dari kita. Orang yang hidup di desa melihat orang yang tinggal di kota lebih enak hidupnya. Begitu pula orang kota ingin hidup di desa. Pekerja kantoran ingin menjadi wirausaha, sedangkan para wirausaha ingin menjadi pekerja kantoran. Pasangan yang punya banyak anak iri melihat pasangan yang belum punya anak. Sedangkan pasangan yang belum punya anak iri melihat pasangan yang punya anak. Kita terus-menerus hidup dengan rasa iri, ingin menjadi atau merasakan menjadi yang lain, dan kurang mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Sawang sinawang harus kita lakukan supaya kita ingat bahwa dalam setiap jalan hidup yang kita pilih, pasti punya masalahnya masing-masing. Ternyata, perasaan itu tidak hanya sekedar soal tempat tinggal, mata pencaharian, atau kehidupan keluarga. Tetapi ternyata juga soal jalan hidup. Sebagai orang percaya yang menaruhkan nilai-nilai Kristus dalam sikap hidup, terkadang kita iri dengan orang-orang yang belum percaya. Karena sepertinya mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka tidak peduli dengan dosa ataupun konsekuensi yang muncul akibat dosa itu. Penulis kitab Amsal pun mengetahui hal ini. Kita sering mendengar bahwa dalam dunia ini ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar diumpamakan sebagai jalan yang mudah, di mana ada banyak orang yang melewati jalan itu. Namun ternyata jalan ini tidak menuju surga, melainkan menuju kebinasaan. Sedangkan jalan yang sempit, yang terjal, yang tidak banyak dilirik orang, ternyata adalah jalan yang mendatangkan keselamatan. Jalan yang disangka lurus dan mulus, ternyata ujungnya adalah maut. Untuk itu jemaat terkasih, marilah kita punya kemauan untuk bisa sawang sinawang dengan sesama kita. Bahwa dalam setiap jalan, pasti ada konsekuensi tersendiri. Termasuk konsekuensi yang kita pilih sebagai pengikut Kristus yang harus kita tanggung. Karena ujung dari jalan yang kita pilih saat ini adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan
untuk renungan yang Tuhan berikan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami untuk bisa sawang sinawang dengan kehidupan sesama kami, agar kami boleh terus bersyukur dengan jalan hidup yang kami pilih, yaitu dengan mengikut Engkau dan mengutamakan Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin.